Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpus Kemenak RI, bagaimana nih kabar kalian? Nah, untuk kali ini kita ada program baru nih teman-teman. Kita membuat program baru berupa podcast. Yeay! Untuk pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang nih. Jadi perkenalan dulu. Saya Nurul Maulidah dari mahasiswa magang MSIB di Perpustakaan Kementerian Agama. Dan di sini saya dengan Ibu Haria. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu, siapa nih gitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sahabat Perpus Kemenak RI dimanapun berada. Saya adalah Haria, saya pustakawan di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dan pada saat ini memang memiliki tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan. Dan saya senang sekali menyambut acara podcast ini dan terutama juga difasilitasi oleh perpustakaan yang ada di Cikini ini. Begitu Mbak Nurul, sekilas profil saya. Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya dan juga terima kasih nih perpustakaan yang ada di Cikini karena sudah memfasilitasi kita ruangan untuk melakukan podcast ini. Untuk topik kita hari ini bersama Bu Hariah itu tentang PRD. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kita nih Bu yang belum tahu tentang PRD. Mungkin pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pelayanan referensi dan dokumentasi atau PRD dalam konteks perpustakaan kita nih Bu? Iya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini juga mungkin pertanyaan bagi teman-teman sahabat Perpus Kemenak RI di seluruh Nusantara bahwa PRD itu adalah penelusuran referensi digital. Jadi layanan PRD adalah layanan penelusuran referensi digital. Nah, layanan ini ada pada saat itu karena terjadi pandemi ya. Terjadi pandemi yang memungkinkan orang tidak bisa bergerak kemana-mana, pandemi yang tidak memungkinkan orang untuk leluasa pergi ke suatu tempat, sehingga pustakawan berpikir nih, bagaimana sumber daya informasi yang dimiliki ini tetap bisa dimanfaatkan oleh user kita, oleh pemustaka kita. Makanya kemudian perpustakaan berpikir gitu ya, apa nih yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita mencoba memberikan layanan kita keluar gitu ya. Keluar, kita membuat sebuah konsep, kita bikin sebuah link gitu ya di Google Drive, nanti datanya masuk ke sana dan itu kita buat kontennya di media sosial kita sebarkan kepada pengguna bahwa ketika kalian membutuhkan referensi, ketika kalian membutuhkan literatur dalam kebutuhan untuk skripsi, untuk penelitian, tesis, disertasi dan lain-lain, kalian bisa kok tinggal kontak pustakawan gitu, minta dicarikan. Nah, pada saat itu salah satu pekerjaan pustakawan adalah mencari artikel-artikel yang terkait dengan subjek yang diminta oleh user dan mendownload banyak sekali e-book yang memang dihibahkan secara gratis, secara legal oleh lembaga-lembaga yang memberikan e-booknya gitu kan. Dan kita download yang memang sudah diizinkan, kemudian itu nanti bisa dimanfaatkan untuk rujukan-rujukan oleh pengguna kita begitu. Berarti layanan PRD ini muncul baru-baru saja ini Bu, 2020? Itu sekitar tahun 2020 pertengahan, karena kan memang pandemi itu kalau nggak salah di Juni 2020 ya gitu. Nah, bersama dengan itu juga kita baru menyebarkan layanan ini. Oke, gitu. berarti sebelum pandemi ini belum ada layanan PRD Bu? Belum ada secara secara fisiknya itu, secara konkretnya itu belum ada, tetapi secara informal bahwa kita memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka itu ada, cuma belum dibuat format seperti ini gitu. Oke, nih menarik bukan teman-teman layanan PRD ini. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, bagaimana proses pengguna dapat mengakses layanan PRD nih? Mungkin dijelaskan lebih rinci lagi nih Bu, bagaimana? Sebenarnya layanan PRD ini diperuntukkan secara umum, jadi oleh pegawai Kementerian Agama itu sendiri dan juga masyarakat umum. Masyarakat umum ini bebas dari instansi mana saja, dari perguruan tinggi mana saja gitu kan, itu bebas, dari lokasinya seluruh Indonesia mana saja itu bebas. Nah, intinya mereka tinggal mengisi link gitu ya, yang di situ ada formatnya gitu, ada formnya dari mulai nama, kemudian institusinya di mana, kemudian
background pendidikannya, terus nanti di situ ada informasi yang dibutuhkan apa gitu. Nah, kemudian dari informasi yang dibutuhkan itu nanti dia masuk nih datanya ke kita nih secara admin. Nah, baru dari situ kita akan jawab ke pemustaka. Karena di situ pemustaka melampirkan nomor WA-nya, jadi nanti admin perpus, karena admin perpus itu punya nomor WA juga, nanti berkontak antara admin perpus dengan user. Jadi dari situ nanti kita mengabarkan, Kak ini artikel yang diminta sudah ready nih, gitu. Jadi nanti admin yang akan menyampaikan jawabannya kepada user melalui WA. Gitu. Oke, berarti akses layanan PRD ini tadi artikel-artikelnya dimasukkan ke dalam Google Drive gitu, Bu? Iya betul. Jadi yang kita dapatkan informasi itu yang akan kita berikan kepada user, kita kumpulkan di Google Drive, kemudian baru kita berikan kepada pemusaka link untuk menuju akses ke sananya, begitu. Untuk aksesibilitas dari drive-nya ini sendiri, Bu, apakah ada rentang waktunya atau bebas nih pemustaka dapat melihat kapanpun, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi masih bisa dilihat atau bagaimana, Ibu? Sejauh ini memang belum ada waktu yang ditentukan, jadi masih bebas kapan saja diakses selama linknya masih seperti itu dan mereka masih punya linknya untuk akses itu masih bebas, masih bisa diakses. Jadi kita belum menentukan hanya bisa diakses dalam setahun atau 2 tahun, belum sampai ke sana. Jadi intinya itu kita open gitu ya, bisa dibuka oleh user yang memang memiliki link dan itu tidak kita batasi waktunya. Sebenarnya perpustakaan itu berpikiran bahwa karena tiada rotan akar menjadi ya, dalam pengertian tidak harus kita mengandalkan teknologi yang canggih karena memang keterbatasan anggaran yang kita miliki, maka sistem-sistem yang memang open, yang terbuka, yang mungkin tidak membutuhkan biaya cukup besar itu bisa kita serap, bisa kita pakai gitu. Jadi kita menggunakan itu semua untuk meminimalisir anggaran yang mungkin keluar. Jadi tetap bisa melakukan layanan secara prima meskipun ya dengan cara yang lebih sederhana seperti itu. Yang penting kan intinya apa yang diminta oleh user itu sampai. Gitu. User itu minta informasi apa itu sampai, yang penting seperti itu. Oke, bagus banget nih, berarti untuk ke user juga kalian tidak perlu khawatir nih kayak waduh udah 2 tahun setelah permintaan itu kayak bisa nggak ya dibuka? Bisa, masih bisa karena nggak ada rentang waktunya. Lalu untuk permintaan dari layanan PRD ini, Bu, apakah hanya melalui WhatsApp atau bisa media lain? Karena perpustakaan ini kan punya Instagram nih, Bu. Apakah bisa lewat DM atau untuk saat ini hanya bisa lewat WhatsApp atau bagaimana? Iya, jadi kalau di Instagramnya Perpus Kemenak RI semua akun media sosialnya kan disebutin. Jadi nomor WA-nya admin Perpus ada di bawah Instagramnya itu, di flyernya itu ada di bagian bawah. Kemudian emailnya juga ada di situ juga. Kemudian nama Instagram juga udah pasti ada di situ gitu kan. Kemudian webnya juga ada di situ. Kemudian link dari PRD juga ada di situ, link layanannya. Jadi komunikasi itu bisa dimulai dari sumber mana saja. Ketika user menghubungi kita melalui DM di Instagram, ya kita respon. Ketika dia bertanyanya lewat email, kita respon. Ketika dia bertanyanya lewat langsung ke WA, kita respon. Jadi sumber manapun yang dipakai oleh user untuk bertanya, misalnya lewat WA, lewat Instagram, lewat email, lewat mana saja atau langsung kontak ke perorangan dari pustakawannya, itu nanti akan kita arahkan untuk mengisi link layanan tadi. Jadi semuanya nanti bermuara kepada satu form yang seragam yang akan mereka isi. Jadi itu sebagai database kita. Kita tuh sebagai pustakawan tuh sudah melayani pemustaka siapa aja gitu kan, kemudian apa aja sih informasi yang diminta sama mereka, kira-kira seperti itu. Oh, berarti tidak ada yang pasti kayak harus di WA, harus di sini, nggak ada ya? Tidak semuanya ada. Bebas. Terserah, kalau usernya itu kebetulan dia bisanya WA silakan, bisa Instagram silakan, email silakan, pokoknya apa saja yang penting komunikasi dari user ke pustakawan nyampe gitu. Oke, berarti memudahkan untuk teman-teman dari perpustakaan nih mau menghubungi lewat DM atau WhatsApp atau web, bahkan betul. Semuanya gampang dan bisa diakses. Iya, betul. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya ini, Bu,
bagaimana cara meminta bantuan untuk penelitian atau proyek? Bisa tidak Bu untuk kayak penelitian atau proyek dari PRD ini? Yang dimaksud penelitian atau proyek itu bagaimana? Apakah maksudnya dia mau dibimbing melakukan penelitian atau dia hanya butuh rujukan-rujukan yang diperlukan terkait dengan penelitiannya atau bagaimana? Yang rujukan-rujukannya Ibu tentu saja. Iya, kalau pengalaman perpustakaan selama ini kita pernah melayani, bukan pernah ya, ada beberapa user kita yang sedang S3. Jadi kebetulan dia langsung kontak ke saya sebagai pustakawan karena memang kenal dengan saya. Jadi dia langsung WA ke saya, Ibu, saya sedang penelitian tentang manajemen pendidikan gitu. Bisakah kami diberikan 40 artikel terkait manajemen pendidikan? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan banyak ya artikel itu. Jadi saya akan bilang ke user ini, oke Pak, boleh silakan Bapak mengisi link layanan PRD dulu. Nah, kita kasih tuh kita wapri tuh linknya. Jadi dia isi. Nah, setelah itu karena itu banyak, itu bisa oleh saya sendiri yang mencari atau bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Misalnya saya berapa artikel, yang lain berapa artikel. Karena memang di perpustakaan kita dengan SDM yang tidak terlalu banyak, sementara pekerjaannya juga cukup lumayan banyak, sehingga kita harus berbagi. Yang penting intinya secepat mungkin informasi itu bisa diberikan kepada pemusaka, ya kita akan usahakan secepatnya. Dan kita sudah mendeadline layanan kita itu paling lama adalah 2 hari, gitu. Kalau itu lebih cepat, gitu itu lebih baik. Benar. Atau dalam beberapa jam itu bisa ketemu, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Untuk layanannya nih Bu, yang dapat dicari itu hanya artikel kah, jurnal kah, e-book kah, atau semuanya bisa ini Bu? Semuanya bisa. Jadi disebut dengan layanan referensi digital, sebenarnya tidak bermaksud itu semata-mata semuanya serba digital atau elektronik gitu ya. Jadi penelusuran referensi digital itu bisa memang bahannya itu bersifat digital dan elektronik, bisa secara komunikasinya juga digital atau elektronik. Misalnya kita kan tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemunya lewat email, bertemunya lewat Instagram, bertemunya lewat WA atau lewat Telegram. Itu kan berarti kan bertemunya nggak secara fisik kan gitu. Itu bisa dibilang digital atau virtual atau maya gitu ya. Nah begitu juga bahan yang diminta. Nah selama ini memang pertanyaan user itu tidak hanya butuh artikel, baik artikel berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris, baik di jurnal yang memang bisa kita buka secara umum, misalnya lewat Google Scholar, artikelnya itu kita cari, atau lewat Directory of Open Access Journal, atau bisa juga memang lewat namanya sumber-sumber database online gitu, e-resources yang memang kita di perpustakaan belum memiliki, tapi kita mengaksesnya bisa ke perpustakaan nasional gitu kan. Kemudian kita bisa juga mengakses ke jejaring perpustakaan kita. Nah dari situ itu yang mereka butuh dalam bentuk artikel. Ketika mereka butuh mintanya e-book, maka kita akan cari gitu. Ada teman-teman kita mungkin yang punya e-book segala macam yang memang dia bisa akses, kita berikan panduan untuk bisa mengakses ke sana. Ada juga yang misalnya mencarinya bukan buku, tapi bukan e-book, tapi mungkin potongan berita yang ada di koran gitu misalnya. Bisa. Karena kita sendiri punya produk clipping digital. Jadi ada yang user yang bertanya, ini Kak minta cariin artikel ini yang ada di koran ini deh, kalau nggak salah, punya nggak gitu. Ada seperti itu. Ada juga yang mungkin mencari tentang kegiatan kita gitu, bentuknya video, mungkin ada yang merekam, nah mereka butuh itu. Jadi memang macam-macam yang diminta. Berarti gitu. Tidak hanya terbatas pada jurnal, artikel, e-book, bahkan sampai ke video diminta pun iya, bisa. Betul. Cuma memang data yang sejauh ini kita punya paling banyak memang artikel kebutuhannya, karena memang user itu biasanya memang minta bantuan itu karena mereka membutuhkan rujukan dalam kegiatan penelitian mereka. Begitu. Untuk yang selanjutnya nih Ibu, jam operasionalnya nih, apakah ada jam-jam tertentu atau 24 jam bahkan? Nah ini dia, jadi waktu awal-awal layanan PRD itu ada, itu hampir 24 jam. Karena pada saat awal-awal pandemi itu request yang masuk itu bisa sekitar 100 sampai 200 pertanyaan. Banyak sekali sampai kita kewalahan gitu, satu orang itu harus menangani beberapa
pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah, karena pada saat itu kita sangat kewalahan pada masa pandemi itu, sampai yang masuk itu request itu bisa 100 request, 150 request, bahkan pernah 200. Akhirnya kita bikin peraturan di panduan layanan itu. Jadi ketika mengisi link itu nanti ada pengantarnya dulu bahwa kita pusakawan hanya bisa melayani dalam sehari itu 15 request gitu. Nah, pada situ karena saking banyaknya gitu. Nah, itu kita hampir 24 jam. Artinya kapan ada layanan itu masuk gitu ya, kita cek di Google Drive kita karena masing-masing pustakawan itu bisa akses ke sana. Dan kita pada saat itu ada kesempatan atau waktu untuk bisa langsung eksekusi karena kita pun bekerjanya di rumah kan gitu. Iya. Jadi kita punya fleksibilitas waktu yang cukup tinggi gitu. Nah, itu kita kerjakan. Tapi seiring dengan pandeminya itu mulai menurun, nah itu mulai requestnya itu juga mulai berkurang gitu, mulai berkurang dan banyak di antara request itu adanya di jam kerja gitu. Jadi ketika di jam kerja kita sempat baca dan eksekusi, kita akan eksekusi. Tapi kalaupun tidak, biasanya ada di antara kita yang memberikan jawaban itu malah di luar jam kerja. Jadi requestnya masuk di jam kerja, jawabannya di luar jam kerja, misalnya malam gitu kan, atau menjelang mau masuk kerja gitu. Ada seperti itu. Oh, berarti tetap mengutamakan kecepatan. Betul, untuk para pemustaka mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Iya, betul. Karena memang kita nggak pengen istilahnya sudah menyampaikan ada layanan ini, kemudian kita nggak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab, ketika ada request yang masuk, secepatnya bisa kita penuhi kebutuhan itu. Untuk saat ini nih Bu, untuk layanan PRD ini apakah dibedakan antara pengguna yang disabilitas maupun yang non disabilitas gitu? Nah, untuk seperti ini kita belum sampai ke sana ya, karena memang keterbatasan kita. Jadi kalau di Perpustakaan Kementerian Agama, karena kita punya salah satunya kita punya fikih disabilitas dan punya Al-Quran Braille, itu yang sifatnya masih fisik, itu baru seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk layanan penelusuran referensi ini, kita belum mendapatkan ada request dari sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Tetapi kalau secara umum bahwa mereka bisa mengakses koleksi kita, karena ada beberapa koleksi kita khususnya yang ada di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Taman Mini, mereka bisa mendengarkan. Jadi buku itu dalam bentuk audiobooks gitu ya. Gitu. Nah, itu baru salah satu seperti itu. Tapi itu bukan layanan PRD. Cuma itu bentuk layanan lain yang inklusif buat para disabilitas gitu. Menarik sekali nih buat teman-teman dari penyandang disabilitas dapat mengakses itu. Oke, cukup sekian nih pembahasan kita kali ini tentang layanan PRD. Terima kasih Ibu Haria sudah datang dan menjelaskan kepada kita semua. Mungkin nih teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa bertanya lewat WhatsApp ataupun DM ya Ibu ya? Ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.